نظرة إلهي يا رسول الله أثقل علي حبيب الله. من نور طه صلاة punya agama, tidak punya iman. Apakah di antara kalian tidak ada yang masih punya tradisi nenek moyang yang masih menghargai rumah perempuan, rumahnya wanita? Zaman nenek moyang kita, orang malu memasuki perkemahan perempuan. Akhirnya diam-diam para laki-laki itu malu mengundur. Kemudian setelah itu, Syammar bin Jauzan memerintahkan kepada pasukan mana yang tombaknya paling panjang. Ada yang datang membawa tombak yang paling panjang. Tusuk kepala Husain, jadikan bendera. Ditusuklah kepala Sayyidina Husain, dijadikan bendera untuk menggiring ahli bait Rasulullah ke tempatnya Ibnu Ziyad. Imam Ali Zainal Abidin yang saat itu sakit diikat di atas kuda dengan satu pengikat yang namanya jami'ah, tangan diikat ke kaki lalu ditumpangkan di atas kuda. Siapa ini? Cucu Rasulullah SAW. Siapa ini? Bukan tawanan, tapi ini cucu tercinta Rasulullah, cucu putra tercinta Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin. Ditaruh di atas kuda, kemudian para wanita digiring seperti budak. Mayat-mayat, jenazah dan jenazah ahli bait tidak dihormati, hanya diikat, ditarik, diseret hingga sampailah ke tempatnya Ibnu Ziyad. Dengan bangganya Ibnu Ziyad melihat kepala Sayyidina Husain terpenggal. Memang tidak ada iman di dalam dirinya. Dan yang bernama Syammar ibn Jauzan dengan penuh kebanggaan, sungguh aku telah membunuh paling bagusnya orang, dan aku telah membunuh orang yang mempunyai bapak terbagus, ibu terbagus, dan kakek terbagus. Lihat, mengakui kemuliaan Sayyidina Husain, akan tapi ternyata Syammar ibn Jauzan masih bangga di saat bisa membunuh Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain diturunkan dari tombak, dihadapkan kepada Ibnu Ziyad, dijatuhkan di depan Ibnu Ziyad. Subhanallah. Dengan kesombongannya Ibnu Ziyad mengambil tongkatnya, dibolak-balik. Saat itu masih ada sahabat, sisa-sisa sahabat Nabi yang ada di tempat itu. Lihat, jika ada sahabat Nabi yang hidup saat itu adalah hidup dalam keadaan tertekan, bukan karena membela kemungkaran, akan tapi karena mereka hidup adalah menghindari perpecahan dan pertumpahan darah. Saat itu ada Anas bin Malik melihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad, menangis, menitikkan air mata. Kemudian saat itu ternyata Ibnu Ziyad berlebihan sampai tongkat itu ditusuk-tusukkan ke hidung Sayyidina Husain, dan sungguh jahat manusia ini. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid ibn Arqam menjerit dan berkata, Ibnu Ziyad, hentikan, wahai kaum muslimin, sungguh engkau akan terhina di saat engkau membunuh cucu Rasulullah, dan engkau kuasakan atas dirimu sendiri Ibnu Murjanah, Ubaidillah ibn Ziyad. Sungguh terkutuk engkau semuanya. Wahai Ibnu Ziyad, ketahuilah, aku sungguh pernah melihat wajah ini dipeluk oleh Rasulullah. Sungguh aku pernah melihat kepala ini di pundak Rasulullah. Sungguh aku melihat orang ini pernah dipangku oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma inni istauda'tuka iyyahuma wa salihal mu'minin. Ya Allah, aku menitipkan kedua cucuku Hasan dan Husain kepadamu, ya Allah, dan kaum muslimin. Wahai Ibnu Ziyad, bagaimana engkau dengan titipan Rasulullah? Ibnu Ziyad rupanya dengan ucapan seperti ini merasa marah, dan di saat marah ingin membunuh Zaid bin Arqam, akan tapi Allah melindungi Zaid bin Arqam, lalu hanya disuruh untuk memenjarakan saja. Dasar tua bangka, kalau bukan karena tua bangkamu niscaya engkau sudah aku bunuh, wahai Zaid bin Arqam. Lihat, ini kejadian yang terjadi di Kufah. Setelah itu mayat Imam Husain, jenazah Imam Husain bersama para ahli bait harus dibawa ke Syam, dikirim kepada Yazid, dan dikirim dengan penuh kebanggaan perayaan. Subhanallah, cucu
Waktu Rasul meninggal mereka merayakan. Lihat, mana orang yang memberi tanda tangan itu? Mana orang 16.000 orang yang bertanda tangan untuk membaiat Imam Husain? Tidak ada. Mereka adalah orang yang hanya pintar mengaku cinta kepada ahli bait. Mereka bukanlah orang yang cinta kepada ahli bait yang sesungguhnya. Justru mereka lah yang menjadikan sebab Sayyidina Husain terbunuh. Dibawalah Imam Husain ke tempatnya Yazid. Dan di saat itu surat dari Ibnu Ziyad, sungguh surat yang dengan penuh kebanggaan. Wahai Yazid, aku telah bisa membunuh orang yang sangat berbahaya atas kekuasaanmu. Lihat, rupanya ini dilakukan adalah bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi untuk menghambakan diri kepada Yazid. Dan saat itu Yazid dalam riwayat membiarkan kepala Imam Husain dipajang di Sam selama 3 hari 3 malam. Sebagian lagi mengatakan mayat jenazah Imam Husain segera dirawat lalu dikirim. Ada sebagian dikirim dikembalikan ke Karbala, ada sebagian lagi ada dikembalikan di Asqalan, dan banyak riwayat akan kepala Imam Husain radhiyallahu anhu. Kejadian unik di tempatnya Yazid. Saat itu ada Sayyidat Fatimah Al-Hurrah, putri Imam Husain yang bernama Fatimah. Ada saudagar yang bersama Yazid waktu itu. Tiba-tiba berkata, Yazid, ada orang cantik ini, buatku saja ini. Cucu Rasulullah. Ada orang cantik ini, budak ini buatku saja. Lihat, dianggap budak, putri Rasulullah, cucu Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidah Zainab, saudarinya Sayyidina Husain, dengan penuh keberanian berkata, tidak, ini bukan untuk engkau wahai pedagang, wahai saudagar kaya, dan juga bukan untuk tuanmu. Sampai Yazidnya kena. Kata Yazid, juga bukan untukku wahai Fatimah, wahai Zainab, juga bukan untukmu wahai Yazid, kecuali engkau keluar dari agama nenek moyangku. Maksudnya dari agama Rasulullah. Kecuali engkau keluar dari Islam, baru engkau boleh mendapatkannya. Dijawab oleh Yazid, engkau yang keluar, engkau ayahmu, kakekmu, saudaramu, engkau saudaramu dan kakakmu yang keluar dari Islam. Tidak merasa bahwasanya Yazid bersama bawahannya adalah melakukan kesalahan. Apa kata Zainab? Yang keluar dari Islam adalah engkau. Engkau tidak akan kenal Islam kecuali dari kakekku, dari ayahku, dan dari saudaraku. Ketahuilah itu wahai Yazid. Saat itu Yazid merasa malu. Celaka orang yang membangkitkan marah putri Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidat Zainab bersama para ahli bait dibawa ke dalam. Akan tapi ada satu orang yang tersisa, kaum laki-laki dari ahli bait Rasulullah, yaitu yang bernama Ali Zainal Abidin. Saat itu ditanya, siapa ini? Aku adalah Ali Zainal Abidin, ya. Bahkan di tempatnya Ibnu Ziyad pun Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah disembunyikan. Di tempatnya Ibnu Ziyad, pertama kali didatangkan ke rumahnya Ibnu Ziyad Imam Ali Zainal Abidin yang sakit. Itu pun waktu ditanya siapa ini laki-laki, dia juga menjawab sama di saat seperti di tempatnya Yazid. Ia mengatakan, aku adalah Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Padahal mungkin sekali saat itu akan dibunuh oleh Ibnu Ziyad. Tetapi lihat, ahli bait Rasulullah tidak pernah takut. Ahli bait Rasulullah tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Beliau dengan jujur mengatakan, aku adalah Ali Zainal Abidin. Sampai Ibnu Ziyad waktu itu mengatakan, masih ada yang hidup dari kaum laki-laki? Iya, masih ada yang hidup. Kata Ibnu Ziyad, bunuh saja. Seketika itu yang namanya Sayyidat Zainab melompat mendekati Imam Ali Zainal Abidin. Engkau bisa membunuh dia kalau tidak bisa membunuhku. Dan selamatlah Imam Ali Zainal Abidin. Di tempatnya Yazid pun akan diperlakukan yang sama, hingga akhirnya selamatlah Imam Ali Zainal Abidin. Setelah itu keluarga Rasulullah yang masih hidup, keluarga ahli bait Rasulullah yang masih hidup dibawa ke Madinah kembali. Sayyidat Zainab kembali ke Madinah. Setelah Sayyidat Zainab kembali ke Madinah, rupanya Walid ibn Utbah, masih ingat Walid ibn Utbah, penguasa Madinah saat itu merasa risih dengan keberadaan Zainab di situ, lalu mengirim surat kepada Yazid, wahai penguasa, wahai pemimpinku Yazid, rupanya Madinah tidak cukup jika aku harus hidup dengan Zainab. Artinya, jika di Madinah itu ada aku dengan Zainab, rupanya Madinah ini terasa sempit. Tolong keluarkan Zainab dari Madinah. Lihat, Sayyidat Zainab cucu siapa? Cucu Rasulullah.
akan dikeluarkan kemana? Dikeluarkan dari rumah Rasulullah. Lihat manusia-manusia yang sudah tertutup hatinya dengan kecintaan kepada dunia, dan akhirnya Sayyidat Zainab pun harus pergi. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengusulkan, wahai Zainab, jika engkau ingin pergi, pergilah ke Mesir. Di sana masih banyak orang-orang yang mencintai ahli bait Rasulullah. Sehingga benar, Sayyidat Zainab pun pergi ke Mesir, dan sungguh di sana dihormati, mendapatkan dilayani oleh orang-orang Mesir yang mencintai ahli bait Rasulullah. Diberi satu rumah hingga Sayyidat Zainab meninggal. Masya Allah. Ini adalah perjalanan cerita ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada yang lebih penting dari ini semua. Siapa pelaku yang membunuh Imam Husain? Pemerintah yang ada saat itu adalah pemerintah ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan dikatakan yang membunuh adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Pemerintah lain pelaku. Pemerintah saat itu adalah pemerintah yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, akan tapi lihat tidak pernah kenal Rasulullah. Bukanlah mereka adalah ahli sunnah yang sesungguhnya, akan tapi penguasa yang meminjam tangan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus dipahami. Jangan seperti yang pernah kita dengar ahli sunnah jamaah wal jamaah yang membantai Imam Husain. Yang membela Imam Husain adalah siapa? Di samping ahli bait adalah putra-putra dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru yang membiarkan, yang di lapangan yang membunuh Imam Husain ini adalah orang-orang yang katanya mencintai Imam Husain dan mengundang Imam Husain. Yang bertanda tangan itulah juga yang membunuh Imam Husain.